Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferus Putranvi dengan NIM C1C020152. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang konsep dasar penganggaran untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, dan CIQNR. Pada pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi penganggaran. Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Definisi perencanaan. Perencanaan artinya salah satu asal fungsi manajemen serta penganggaran merupakan salah satu jenis perencanaan. Penganggaran meliputi penganggaran perusahaan serta penganggaran bukan perusahaan. Penganggaran perusahaan berarti penganggaran buat atau untuk organisasi yang bertujuan mencari laba. Sedangkan penganggaran bukan perusahaan berarti penganggaran untuk organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Definisi anggaran. Anggaran merupakan salah satu rencana keuangan untuk masa depan di mana merupakan komponen utama dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Anggaran adalah sebuah rencana yang dapat disusun dan dibuat dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam sebuah unit moneter atau moneter yang mana hal itu meliputi semua kegiatan dalam suatu perusahaan dalam jarak waktu periode tertentu pada masa mendatang. Manfaat anggaran. Dengan penyusunan anggaran, upaya perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijakan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, perusahaan itu tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya, di mana bagaimana, mengapa, dan kapan adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus selalu dikembangkan dalam kegiatan sehari-hari. Jika pada suatu kesempatan, hal ini dinyatakan kepada seorang manajer yang sukses, sering didapatkan jawaban bahwa ide-ide untuk kegiatan pada waktu mendatang pada umumnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam perusahaan-perusahaan manufacture, pabrik, kegiatan akan dilakukan dengan lebih efisien dan tingkat keuntungan akan lebih besar apabila manajemen memperhatikan rencana untuk aktivitasnya di masa depan. Manfaat utama dari penganggaran bisnis adalah dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang paling menguntungkan yang akan dilakukan. Fungsi anggaran. Menurut Garrison dan Norin, pada bukunya tahun 2000, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pengendalian. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan untuk masa depan yang akan datang, sedangkan pengendalian merupakan alat untuk memastikan dan menjamin bahwa seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Adapun tiga fungsi anggaran menurut Munandar pada bukunya tahun 2000, yaitu sebagai fungsi pengawasan anggaran. Salah satunya, fungsi pengawasan anggaran adalah salah satu cara untuk mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan salah satu usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Tujuan pengawasan itu bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi dalam fungsi pengawasan itu disalahartikan, yaitu untuk mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang telah dibuat. Padahal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan. Yang kedua ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan suatu tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan cara demikian, dapat dikatakan bahwa untuk dapat menciptakan adanya koordinasi yang diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi sebagai suatu perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga suatu rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Yang ketiga ada anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran sebagai pedoman kerja merupakan salah satu rencana yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit 2 moneter. Lazimnya dalam penyusunan anggaran ini berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi sebuah pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan yang paling utama dari suatu anggaran adalah untuk pengawasan bagian luar, yaitu untuk dapat membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia
untuk suatu instansi dan untuk dapat mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau kegiatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Jenis-jenis anggaran menurut dasar penyusunan anggaran. Anggaran tetap Anggaran tetap adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan selama jangka waktu tertentu, di mana pada tingkat kegiatan tersebut direncanakan pendapatan dan biaya anggaran ini tidak memungkinkan adanya penyesuaian oleh karena sudah tetap. Yang kedua ada anggaran variabel. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. Yang kedua ada jenis-jenis anggaran menurut cara penyusunan anggaran. Yang pertama ada anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, umumnya 1 tahun, yang disusun setiap akhir periode anggaran. Yang kedua ada anggaran kontinu, yaitu anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Yang ketiga ada maksud saya jenis-jenis anggaran menurut jangka waktu anggaran. Anggaran jangka pendek, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka panjang yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal, capital budget. Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Jenis-jenis anggaran menurut bidangnya anggaran. Anggaran operasional, yaitu anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi, anggaran keuangan, anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran raca. Ada lagi jenis-jenis anggaran menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran. Anggaran komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun secara tidak lengkap. Anggaran yang hanya menyusun bagi anggaran tertentu saja. Misalnya, karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanya anggaran operasional. Yang terakhir ada jenis-jenis anggaran menurut fungsinya. Anggaran apropriasi adalah anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Ada juga anggaran kinerja, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi perusahaan, misalnya nilai untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi pengetahuan kita. Terima kasih.